Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami hendak mendengarkan akan sabda-Mu. Siapkanlah hati pikiran kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kepada kami yang mendengar, Tuhan juga pimpin dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam doa kita bersama. Dan sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita, mari kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang kita bisa ambil. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Injil Matius pasal 13 ayat 15 dan 16. Dan kita akan baca di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan sampai ayat 6. Kita membaca di Injil Matius pasal 13. Saya akan baca di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Dan kita baca bagian selanjutnya dalam surat 2 Korintus, pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, di mana ada orang-orang yang masih juga tertutup mata mereka. Dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi di Injil Matius, dikatakan mereka ini hatinya menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Pengalaman Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil Kristus Yesus kepada orang-orang yang ada di Korintus, dan Paulus juga merasakan hal yang sama, di mana Injil itu masih tertutup ya untuk mereka. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang akan binasa. Nah, mengapa mereka tertutup mata mereka? Mereka orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, perkataan Paulus tentang ilah zaman ini adalah sebenarnya Allah di dalam zaman ini.
yang diporsikan, diposisikan dapat menggantikan Allah pada zaman ini. Ya, disebut dengan God of this age. Jadi Allah yang disebut ilah atau sesuatu yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin ini bukan hanya orang-orang yang akan binasa yang tidak percaya, tetapi bisa jadi orang-orang yang diantaranya mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi sebenarnya tidak pernah melihat cahaya terang daripada Kristus Yesus, cahaya kemuliaan daripada Kristus Yesus. Sehingga senantiasa diliputi oleh hal-hal yang duniawi. Ya, orang-orang Korintus itu diliputi oleh ilah zaman. Ilah zaman itu berupa apa? Ya, mungkin berupa keinginan-keinginan yang menyenangkan, ya, yang hedonis, ya, yang menyenangkan hanya keinginan-keinginan yang menyenangkan hawa nafsu duniawi, kedagingan, ya. Jadi sifat-sifat hidup yang hanya sebagai orang yang konsumerisme, orang-orang yang hanya ingin mendapatkan sesuatu, lalu mereka menjadi egois, muncul ketamakan, dan itu semua adalah nafsu duniawi. Nah, kehidupan orang-orang yang ada di Korintus itu adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu yang sangat-sangat luar biasa. Mereka melakukan kehidupan dengan penyembahan berhala, ya, dalam percabulan, dalam perselisihan, dalam kemegahan diri yang luar biasa. Nah, inilah yang dihadapi oleh Paulus. Nah, orang-orang Korintus adalah gambaran orang-orang yang dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus yang hatinya menebal, yang telinganya tidak lagi bisa peka untuk mendengar dan matanya tertutup. Sehingga pemberitaan Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Paulus tidak mereka terima. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berapa banyak kali orang menyebut diri Kristen, tetapi sering kali mereka tidak mau percaya kepada Injil. Ya, tidak percaya kepada Injil. Apa buktinya? Karena waktu berhadapan dengan Injil, mereka enggan. Pada waktu berhadapan dengan Injil, mereka ragu. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih menjanjikan, yang lebih nyata dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka percaya. Maka bagaimana supaya selaput itu, ya, ilah zaman itu bisa tanggal, bisa lepas, sehingga kembali mata kita itu bisa melihat, tidak tertutup lagi, tetapi bisa melihat dengan jelas terang kemuliaan Kristus. Yaitu bagaimana kita merespon dengan iman. Merespon dengan iman. Sehingga respon iman itu mau mendengar Injil. Mau mendengar Injil. Ya, Bapak Ibu bisa kita mengukur, ya, kita bisa mengukur diri kita. Sebenarnya seberapakah kita ini suka untuk mendengar berita Injil? Sebagai respon iman itu dibuktikan bagaimana kita suka untuk mendengarkan Injil. Ya, mendengar itu bukan hanya saja mendengar, tetapi ada langkah untuk mengikuti, menuruti, dan ada langkah untuk mengikuti, mentaati dan menjalankan Injil itu. Mari kita merefleksi diri kita masing-masing.
Apakah respon iman kita itu ada dalam bentuk mendengar, menuruti, dan mengikuti Injil itu? Karena jika tidak, maka yang kita dengar adalah hal yang lain di luar Injil. Yang kita turuti itu adalah hal yang lain di luar Injil. Lalu yang kita ikuti itu hal yang lain di luar Injil. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak sengaja saat membuka YouTube, lalu biasanya ada di bawah-bawah itu ada semacam promo-promo begitu ya, promo-promo. Yang menarik setelah saya buka, saya lihat promo itu adalah sebuah promo tentang uang koin. Ya, katanya bandul kalung atau uang koin namanya amulet. Ya, namanya amulet. Nah, dari kesaksian yang saya baca, ini jimat ya, saat tiba di rumah, tiba di rumah, itu tiba-tiba menimbulkan satu energi yang positif katanya. Energi yang positif, lalu tiba-tiba tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, tawaran apa yang menghasilkan uang itu tiba-tiba datang dengan sendirinya. Begitu. Datang dengan sendirinya. Lalu orang ini menceritakan, lalu kami menikmati energi positif dari koin, jimat koin itu, lalu kami mulai bisa membayar hutang ya dan lain sebagainya, lalu kita bisa menikmati kelebihan keuangan sehingga bisa shopping tiap hari, bisa liburan tiap bulan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita membaca promosi semacam ini, apakah jiwa hedonis, konsumeris, lalu keinginan nafsu duniawi, ketamakan, apakah itu tidak tergugah? Tidak muncul. Ya. Karena berdoa mengharapkan Tuhan kok rasanya memang sejauh bumi dari langit, sejauh langit dari bumi. Itu terlalu jauh dan rasanya mustahil. Maka God of this age, ilah zaman itu mulai menggantikan posisi Allah dalam Kristus Yesus itu sehingga kita tidak bisa melihat lagi, kita tidak bisa mendengar lagi berita tentang Injil. Maka respon iman kita dengan mendengar, memulai dengan mendengar, lalu menuruti dan mengikuti berita Injil itu, disitulah kita dapat melihat terang yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya. Ini yang dipesankan oleh Paulus. Bagaimana Allah yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah berita yang amat mulia. Berita yang amat berharga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Berbahagialah kamu jika matamu melihat. Berbahagialah kamu jika matamu bisa melihat dan telingamu karena bisa mendengar. Banyak orang sekalipun menyebut diri Kristen, sebenarnya matanya adalah gelap. Telinganya
itu tidak berfungsi untuk mendengar. Siapa mereka? Kita tidak perlu melihat orang lain. Kita tidak perlu menengok orang lain. Apakah kita adalah orang-orang yang lamban untuk mendengar? Mulai tertutup untuk dapat melihat dengan respon iman, percaya kepada janji-janji firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Injil, di dalam firman-Nya. Sehingga kita mendapatkan terang itu. Kita dapat melihat terang itu, beroleh terang itu dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu sekalian, inilah yang membuat seringkali sebuah pergumulan yang kita hadapi, yang saya khawatirkan ini tidak menjadi sebuah pergumulan yang betul-betul kita pergumulkan dalam hidup kita. Justru kita bergumul karena mata kita tertutup oleh selubung. Ya, iblis yang memakaikan selubung itu sehingga ilah ini. Kita melihat satu ketidakbahagiaan karena memang jasmani kita menginginkan dan tidak kesampaian. Apa yang kita rindukan untuk kita dapat nikmati dalam hidup kedagingan kita, kita tidak menerimanya. Kita tidak bisa membeli sesuatu, tidak bisa mewujudkan sesuatu, dan kita tidak menikmatinya dalam kedagingan kita. Ini yang arah yang mulai dibelokkan, arah yang mulai dikecoh oleh ilah zaman untuk kita tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka Paulus ingin mengatakan bahwa yang kami beritakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kami beritakan adalah Yesus Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang kami beritakan adalah Yesus Kristus yang adalah terang yang akan menerangi kegelapan hatimu, menerangi kegelapan matamu, menerangi kegelapan pendengaranmu. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dalam hati, itu timbul dari terang cahaya kemuliaan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, dalam pergumulan yang kita hadapi, betulkah kita ini bergumul dengan Tuhan? Betulkah kita ini berelasi kuat dengan Tuhan saat kita menghadapi pergumulan? Ataukah kita bergumul ingin memakai Tuhan supaya keinginan-keinginan nafsu duniawi kita ini bisa kita rasakan, bisa tersampaikan hanya oleh karena keinginan kita, lalu kita percaya kepada Allah. Tetapi tidak sesungguhnya kita lakukan dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Pergumulan yang memang datang dari Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini juga yang menjadi bagian yang disoroti oleh Paulus untuk jemaat juga di Filipi. Ya, seperti yang kita pelajari pada hari Selasa kemarin. Karena apa? Karena banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Ya, menjadi seteru salib Kristus. Ini bukan orang yang tidak percaya saja. Tetapi orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi tidak sesungguh-sungguhnya mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka tetap hidup di dalam kehidupan duniawi, kehidupan hawa nafsu duniawi, sehingga mereka bertindak
bertentangan dengan salib Kristus, menjadi seteru salib Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kembali melihat diri kita masing-masing. Apakah sebenarnya kita memiliki respon iman yang baik dalam hidup kita? Kita mengembalikan pendengaran kita kepada Injil, mengembalikan penglihatan kita kepada terang Injil, dan kita menuruti dan mengikuti terang Injil itu dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar mendapatkan terang yang sejati, kemuliaan yang sejati, sukacita yang sejati, dan damai sejahtera yang sejati. Puji Tuhan, ini perenungan yang bisa saya sampaikan, dan mari kita merespon dengan iman yang benar untuk kembali setia mendengarkan Injil, melihat bagaimana Allah berbicara di dalam Injil. Artinya kita mendengar, kita membaca, kita merenungkan, kita mentaati dan melakukan Injil firman-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami bersyafaat untuk saudara-saudara kami, di dalam doa kami, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami mensyukuri seperti apa yang Engkau katakan, berbahagialah oleh karena matamu bisa melihat dan telingamu bisa mendengar. Dan jangan biarkan ilah zaman ini menutupi terang cahaya kemuliaan Injil, sehingga kehidupan kita tidak dapat lagi melihat terang kemuliaan Injil di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Terima kasih, kami mengucap syukur dan Engkau memberkati dalam ibadah kami malam hari ini. Engkau menolong, Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.